Halo guys, Biosolder. Sekarang kita bahas Archaeobacteria dan Eubacteria. Oke, ini tujuan pembelajarannya dan kita lanjut ke intinya aja. Nah, jadi Archaeobacteria dan Eubacteria ini adalah makhluk hidup yang ukurannya kecil dan dia bisa dikatakan bersel satu gitu ya, prokariot. Nah, di sini ada perbedaan keduanya gitu ya. Jadi sebenarnya mereka berdua ukurannya sama-sama kecil gitu ya. Cuman perbedaannya adalah di sini ada beberapa hal. Pertama ada di dinding selnya. Pertama tidak mengandung peptidoglikan buat yang Archaeobacteria. Eubacteria mengandung peptidoglikan. Terus dari lipid membrannya beberapa hidrokarbon bercabang. Nah, untuk yang Eubacteria hidrokarbon tidak bercabang. Terus dari RNA polimerase ada beberapa jenis. Terus kalau Eubacteria satu jenis. Intron, bagian gen yang bukan untuk pengkodean. Untuk Archaeobacteria ada beberapa gen, kalau Eubacteria nggak ada. Dan yang terakhir dari respon terhadap antibiotik, streptomycin dan chloramephenicol. Pertumbuhan tidak terhambat. Kalau yang Eubacteria pertumbuhannya terhambat. Nah, contoh-contoh Archaeobacteria dan Eubacteria ada Methanospirillum funga T, ada Methanobacterium thermoautotropicum, ada Anabaena spiroides, terus ada Thermoacidophyll, ada Methanogenium thermophilum, ada Methanobacterium ruminatium. Banyak ya contohnya. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang bakteri-bakteri ini. Oke, Archaeobacteria itu bereproduksi dengan cara pembelahan biner, pembelahan berganda, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Terus Archaeobacteria ini hidup dalam habitat yang ekstrim. Bisa jadi sumber air panas, bisa jadi lautan yang tinggi garam, bisa jadi ada di kerak bumi, ada di rawa-rawa, kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya, ada yang namanya metanogen. Ciri-cirinya, metabolisme energi khasnya membentuk gas metana CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida CO2. Terus bersifat anaerobik dan kemosintetik, dan memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan mati. Contohnya ada 3, bisa dibaca. Nah, terus yang kedua, halofil ekstrim. Halo itu artinya garam, fil itu artinya suka. Jadi suka garam. Nah, contohnya ada Halobacterium. Jadi bakteri ini hidup di lingkungan yang semisal kayak laut mati kayak gitu. Ciri-cirinya bersifat heterotrof, jadi butuh bahan organik gitu ya. Dia nggak bisa bikin makanannya sendiri. Terus energi yang didapat dari respirasi aerobik dan berfotosintesis. Terus koloni halofil ekstrim ini terlihat seperti buih berwarna merah ungu. Nah, ada yang termofil ekstrim, termoasidofilik. Nah, ciri-cirinya itu hidup di tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam, hidup dengan mengoksidasi sulfur, hidup pada suhu 45-110 derajat Celcius pada pH 1-2. Contohnya sulfolubus. Bakteri sulfolubus ini hidup di mata air sulfur di Yellowstone National Park. Nah, perannya itu jadi enzim yang dihasilkan dari Archaeobacteria ini bisa digunakan untuk memperkuat dampak ya atau pengaruh dari deterjen atau sabun cuci gitu. Terus juga enzimnya bisa dimanfaatkan untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin gitu. Jadi kayak buat di industri pabrik makanan gitulah. Terus juga bakteri ini bisa mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak.
Jadi kayak bioremediasi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke Eubacteria. Jadi ini kayak bakteri biasa yang hidupnya nggak ekstrim-ekstrim banget gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Sel bakteri dapat mengsekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Keempat, sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. 5, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Keenam, ada yang bergerak dengan flagel dan ada yang tidak. Nah, struktur bakteri kurang lebih kayak gini bentuknya. Jadi intinya setiap makhluk hidup itu pasti punya materi genetik, ada DNA gitu. Atau kemarin yang kayak kita bahas, virus punya RNA atau DNA juga gitu. Terus ada ribosom, ada plasmid, ada pili yang kayak rambut-rambut gitu. Terus ada kapsul, membran plasma, lapisan peptidoglikan, dan juga flagel. Nah, ini cara reproduksi bakteri. Jadi pembelahannya dengan biner gitu ya, dimana ada materi genetik yang disalin, digandakan gitu ya. Terus abis itu tubuhnya itu bersitokinesis. Sitokinesis tuh kayak pengen ngebelah dua gitu ya. Jadi kayak bentuk angka 8 gitulah. Atau mungkin di gambar ini kayak bentuk H. Nah, itu namanya sitokinesis. Terus dari situ kepisah deh. Gitu. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Nah, di sini ada ukuran dan bentuk bakteri, ada monobasil, ada diplobasil, ada streptobasil. Mono itu 1, diplo itu 2, strepto itu kayak banyak itu. Nah, terus ada yang bentuknya bulat. Ada monococcus, diplococcus, sarkina, tetracoccus, streptococcus kayak gitu. Ada juga bakteri yang bentuknya spiral atau vibrio atau spiroseta. Contohnya ada Vibrio cholerae atau Treponema pallidum. Nah, jenis-jenis bakteri, sini ada bakteri gram negatif sama bakteri gram positif. Bedanya apa sih? Jadi bedanya itu kalau bakteri gram positif, jadi sebenarnya kata gram itu karena penemunya namanya Gram. Gitu. Jadi kalau nggak salah namanya Hans Christian Gram. Jadi dia coba neliti sebuah bakteri, terus ternyata dia nemuin 2 jenis bakteri berdasarkan dinding selnya. Nah, jadi bakteri itu kan tadi udah kita lihat ya, ada peptidoglikan, ada dinding sel. Mungkin bisa dilihat lagi ke video yang sebelumnya, beberapa detik yang sebelumnya tuh ya. Jadi di dinding sel itu ada peptidoglikan. Nah, bakteri itu kebagi 2, ada yang dinding selnya tebal, ada yang tipis banget gitu. Jadi ketika diwarnain, zat-zat pewarnanya itu dia bakal nempel banget ke si dinding sel ini gitu. Dan buat bakteri yang nggak punya dinding sel setebal itu gitu ya, zat pewarnanya akan luntur. Nah, bakteri yang punya dinding sel tebal namanya adalah bakteri gram positif. Sedangkan bakteri yang nggak punya peptidoglikan, nggak punya dinding sel, dia itu namanya bakteri gram negatif, kayak gitu. Nah, terus di sini ada jenis bakteri berdasarkan letak flagellanya. Ada yang monotrik, jadi dia cuma punya 1 flagella. Ada leucotrik, dia cuma punya 1 posisi flagella, tapi banyak flagellanya. Terus ada yang amfitrik, dia punya 2, atau yang peritrik, dia punya flagel di seluruh permukaan. Nah, terus ada pembagian bakteri berdasarkan cara hidupnya. Jadi bakteri ini ada yang heterotrof, dia tidak memiliki klorofil gitu sehingga butuh bahan organik. Jadi istilahnya dia butuh makhluk hidup lain gitu buat bisa tetap hidup. Jadi ada bakteri patogen kayak Mycobacterium leprae atau bakteri saprofit. Contohnya Desulfovibrio, Desulfurican. Nah, terus yang kedua ada bakteri autotrof.
Nah, jadi bakteri ini dia punya klorofil. Dia bisa tumbuh gitu ya dengan fotosintesis, dan dia bisa hidup dari sana tanpa butuh ada makhluk hidup lain. Terus juga kayak ada Nitrosococcus. Jadi Nitrosococcus itu kalau misalnya kita belajar siklus nitrogen, kita bakal nemuin bakteri ini di dalam tanah. Jadi dia bisa mensintesis makanannya dari proses kimia. Dia mengubah amoniak jadi nitrit seperti itu. Jadi itu jadi makanannya gitu. Nah, oke. Terus yang ketiga ada alga hijau, Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria ini termasuk ke dalam kelompok Eubacteria. Tapi kalau nggak salah sih ada perdebatan gitu, ada khilafiyah gitulah. Nah, terus abis itu dia hidup di pH 4-5. Terus juga dia mengandung klorofil berwarna hijau kebiru-biruan, tapi ada yang warnanya beda juga gitu ya. Nah, dia ini terkenal sebagai tumbuhan perintis. Jadi kayak sebelum adanya makhluk hidup lain, dia tuh hidup duluan gitu. Nah, terus juga dia hidup banyak di banyak tempat ya, kayak di rawa, di danau, di lautan. Dan dia terkenal banget ketika ada kejadian blooming. Jadi kayak dia tumbuh dalam skala besar dalam waktu yang singkat gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat ada ombak warnanya hijau gitu, nah itu alga gitu. Nah, sekarang di sini ada ciri dan struktur Cyanobacteria. Itu inti tidak diselubungi oleh membran. Terus inti sel juga di antara plasma lemak dan selubung lendir, berkoloni dengan bentuk filamen. Bentuknya bisa uniseluler, koloni, atau filamen. Dapat bergerak dengan gerakan meluncur dan tidak berflagel. Nih, sebenarnya banyak macam-macamnya gitu ya. Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang bentuknya kayak kalung, ada yang bentuknya kayak buncis, ada yang bentuknya kayak cacing, bentuknya agak spiral gitu, macam-macam. Nah, terus reproduksinya itu bisa dengan spora, bisa pembelahan sel atau fragmentasi. Peranannya, manfaatnya banyak banget, tergantung pengolahannya seperti apa dan dia ada di mana gitu ya. Salah satunya di pembuatan kayak nata de coco, atau pembuatan spirulina, atau fiksasi nitrogen. Nah, umumnya jadi bakteri itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Nah, contoh-contohnya misalnya kayak Acetobacter, dia itu untuk cuka makan. Terus ada Clostridium acetobutylicum, ini tujuannya dia menghasilkan aseton. Aseton tuh kayak zat untuk menghapus lem atau cat gitu ya. Nah, jadi dia bisa menghapus cat kuku juga bisa gitu. Nah, terus juga ada Bacillus brevis. Di sini kayak dia tuh bisa bikin kayak obat antibiotik gitulah. Nah, terus Nitrosomonas itu sebenarnya kayak temenan sama Nitrosococcus. Jadi dia tujuannya juga untuk mengubah amoniak menjadi nitrit kayak gitu di tanah. Nah, terus kayak yang terakhir gitu ya, Lactobacillus casei. Jadi Lactobacillus casei ini bagus banget buat pencernaan. Kalau pernah dengar iklannya Yakult mungkin tahu ya, kayak ada 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei ada di dalam satu buah Yakult. Nah, terus ada juga bakteri yang menyebabkan penyakit, kayak misalnya TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Terus ada juga penyakit Frambusia disebabkan oleh Treponema pertenu. Terus juga ada pes disebabkan oleh Yersinia pestis. Nah, itu contoh-contohnya dan oke, selesai. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.